Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في الأقوال والأعمال. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kajian seri ke-6, pertemuan ke-6 dari kajian kitab Kifayatul Akhyar. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang Al-Ma' Al-Musta'mal jilid kedua, yang sebelumnya telah kita bahas. Dan kita ulang sedikit bahwasanya dalam mazhab air terbagi menjadi 4, yaitu pertama tahirun mutahhirun ghairu makruh. Kemudian yang kedua tahirun mutahhirun makruh, yaitu al-ma' al-musyammas. Kemudian yang ketiga tahirun ghairu mutahhirin. Apa aja? Yang ketiga tahirun ghairu mutahhirin. Yang pertama apa? Al-ma' al-musta'mal. Kemudian yang kedua adalah al-mutaghayyir bima khalatahu min at-tahirat. Keempat adalah al-ma' an-najis. Nah, dalam mazhab bahwasanya air musta'mal itu tidak bisa mengangkat hadas dan tidak pula bisa menghilangkan najas. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ya. Atau dalam resminya mazhab. Disebabkan para sahabat mereka pun tidak mengumpulkan air musta'mal, padahal mereka sebenarnya butuh, tapi mereka malah lebih ke tayamum kalau misalnya enggak ada air mutlak. Ya. Itu dalil dari mazhab. Kemudian kemarin kita belajar juga tentang illat. Kenapa al-ma' al-musta'mal itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Ilatnya ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sebab dari pelarangan itu adalah bahwasanya air musta'mal itu sudah dipakai untuk hal yang fardu. Ya, ada juga yang mengatakan al-ma' al-musta'mal ilatnya dilarang ilatnya adalah karena sudah dipakai untuk ibadah. Nah, tiap-tiap ilat itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya yang sudah kita pelajari kemarin. Maka sekarang insyaallah kita akan memulai dari wa'lam anna zawjatal majnunata idza hadat dan seterusnya. Dari situ dulu ya. Dari situ lagi ya. Baik, fadhal antum iqra. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna zawjah, dibaca anna zawjatal majnunata. واعلم أن زوجة المجنونة إذا حاضت وغسلها زوجها حكمها حكم الكافرة حكمها حكم الكافرة فيما ذكرناه وهي مسألة حسنة ذكرها الرافعي في صفات الوضوء وأسقطها النووي من الروضة. Wa'lam, dan ketahuilah wa'lam anna zawjatal majnunata idza hadat. Az-zawjah al-majnunah idza hadat, yaitu zaujah yang gila ya. Gila di sini hilang akal maksudnya. Idza hadat, jika dia telah haid. Taib, zaujah majnunah ketika dia hilang akal berarti kan hilang taklifnya. Tidak diwajibkan atasnya salat sebenarnya bahkan. Ya. Jadi orang yang majnun
yaitu yang hilang akalnya, maka dia tidak diwajibkan atasnya sholat karena dia bukan mukallaf ketika itu, nggak sadar gitu. Nah, tapi kan namanya zaujah atau perempuan bisa aja haid, normalnya haid, dan haid itu nggak melihat dia berakal atau enggak, bisa aja bahkan binatang. Diriwayatkan dalam fikih Syafi'i juga ditulis dalam kitab-kitab mazhab bahwasanya ada beberapa binatang yang bisa haid. Ya, binatang pun ada beberapa binatang yang bisa haid. Di Hasyid Al-Baijuri ada, cuman lupa di halaman berapanya. Ya. Nah, wa ghassalaha zawjuha, dan suaminya memandikan dia. Nah, ini hukumnya boleh kalau misalnya memang darurat, seseorang boleh dimandikan atau diwudukan, boleh. Kalau misalnya darurat. Nah, suaminya pun memandikan zaujah majnunah tersebut. Hukumnya seperti hukum perempuan kafir yang telah kita sebutkan di pertemuan kemarin. Ya. Hukumnya gimana? Kita lihat dari segi illatnya. Hukumnya di sini maksudnya hukum dari air musta'malnya itu. Hukum air musta'mal bekas zaujah majnunah itu. Dan misalnya ada zaujah majnunah dimandikan sama suaminya, maka apa hukum air? Apa hukum air ini? Ya, apa hukum air ini? Air bekas dari zaujah majnunah ini. Apakah hukumnya dia musta'mal yang enggak boleh dipakai atau dia masih tetap tahur? Ya, itu dilihat dari bagaimana kita memandang illat pelarangan musta'mal. Kalau misalnya illatnya kita bilang karena fardu, ya karena inilah fardu kewajiban, dia harus mandi haid. Waalaikumsalam. Dia harus mandi haid sebelumnya. Kalau illatnya adalah karena fardu, maka yang kalau misalnya kita memandang itu, maka menjadi apa? Menjadi apa ini airnya? Airnya tetap atau enggak? Hah? Airnya suci, menyucikan atau enggak? Mustamal. Kalau misalnya kita bilang ini fardu ilatnya dan ini zaujah majnunah, itu sebenarnya wajib juga untuk kita cucikan, kita mandikan, maka menjadi mustamal. Kalau ilatnya fardu. Tapi kalau ilatnya bukan karena fardu melainkan karena ibadah, maka dia air tersebut bekas dari itu bukan air musta'mal yang tahir, bukan air tahur, tetapi air yang masih menjadi tahur. Kenapa? Karena ini bukan bentuk ibadah. Karena zaujah majnunah ini enggak ghair mukallaf, enggak dibebani ibadah. Kayak gitu. Jadi seperti yang tadi, seperti hukumnya hukum air musta'malnya orang kafir atau perempuan kafir tadi. Wa hiya mas'alatun hasanah, kata Imam Al-Hisni, dan dia ini adalah masalah yang baik. Zakaroha ar-Rafi'i fi sifatil wudu, yaitu masalah seperti ini zakaroha, yaitu telah menyebutkannya. Ha di sini kembali ke mana? Ha di sini kembali ke mana? Al-mas'alah. Zakaroha yaitu zakaro tilkal mas'alah ar-Rafi'i. Jadi Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Al-Aziz atau Fathul Aziz telah menyebutkan masalah ini fi sifatil wudu, dalam sifat wudu dalam kitabnya. Tapi nama sifatul wudu ini bukan nama kitab, tapi nama salah satu tema dalam kitab Fathul Aziz, ya. Jangan sampai nanti zakarha Rafi'i fi sifatil wudu, berarti wah ini ada kayaknya Syekh Albani nulis juga. Enggak, ini enggak ada nyambungnya sama itu. Nanti sifat salat Nabi ini enggak. Wa asqataha an-Nawawi min ar-Raudhah, dan Imam An-Nawawi telah menghilangkan masalah ini dalam kitab Ar-Raudhah, yaitu Raudhatul Talibin. Jadi dalam kitab Raudhatul Talibin masalah ini tidak disinggung oleh Imam An-Nawawi. Padahal kitab Ar-Raudhah ini memang mengambil dari kitab Fathul Aziz
Dan kitab Ar-Raudhah itu ringkasan dari kitab Fathul Aziz, kemudian ditambahkan oleh Imam Nawawi sedikit ya. Baik, silakan baca Mas. Wa'lam annal ma'a alladhi tawadda'a bihi as-sabi ghairu tahur wa kadzal ma'a alladhi yatawadda'a bihi mutanaffil wa kadza man la ya'taqidu wujuban niyyah man la ya'taqidu wujuban niyyah ala sahih fil jami' wa'lam, dan ketahuilah annal ma, bahwasanya air alladzi tawadda'a bihi as-sabiyyu ghairu tahur. Gimana nih? Al-ma alladzi tawadda'a bihi as-sabiyyu ghairu tahur. Air yang telah dipakai wudu dengannya oleh as-sabi. Apa arti as-sabi? Enggak mesti bayi, Pak. Anak kecil aja. Anak kecil yang belum balik ya. Sabi itu air bekas itu ghairu tahur. Tidak suci dan menyucikan. Ya. Jadi tetap mereka itu air bekas mereka musta'mal. Di sini dikatakan. Wa kadza, dan begitu juga al-ma, air alladzi yatawaddau bihi al-mutanaffil. Air bekas orang yang wudu, namun wudunya itu mutanafil dia, yaitu yang wudu sunnah. Wudunya sunnah, bukan wudu wajib. Itu disebut di sini sebagai apa? Air musta'mal. Jadi kalau misalnya ada seseorang wudunya wudu biasa, bukan wudu wajib, dia wudunya sunnah, maka air sisa bekasnya di ini yang pertama, apa basuhan pertama, cucian pertama, dia menjadi musta'mal. Wa kadza man la ya'taqidu wujuban niyyah, dan begitu juga air wudunya man, orang yang la ya'taqid, tidak berakidah, maksudnya tidak meyakini wujuban niyyah, wajibnya niat. Ada permasalahan, apakah wudu apakah niat merupakan rukun dari wudu gitu. Atau kewajiban wudu kalau dalam mazhab Syafi'i iya, dan memang iya. Namun kalau dalam mazhab Hanafi tidak. Jadi mereka di sini Imam Al-Hisni dan juga Imam Nawawi dan lainnya para ulama mazhab mempermasalahkan juga gini, misalnya ada seorang bermazhab Hanafi. Ya, ini misalnya kita semua bermazhab Syafi'i. Kecuali ada satu orang syadz beda sendiri dia. Dia bermazhab Hanafi. Wudu di masjid itu. Kalau dia bermazhab Hanafi berarti dia tidak menjadikan niat sebagai rukun wudu. Beda dengan kita mazhab Syafi'i. Nah, sekarang permasalahannya, bolehkah kita wudu dengan air bekas mereka? Gitu, bekas dia nih. Karena kalau bagi kita mazhab Syafi'i, seseorang yang berwudu tanpa niat maka tidak sah wudunya. Dalam mazhab Syafi'i. Sama aja kita bilang itu orang Hanafi ini, mazhab Hanafi ini, dia kalau wudu sebenarnya nggak sah itu wudunya dalam mazhab kita. Nah, orang yang nggak sah wudunya berarti kan air wudunya itu kan ikut dengan ketidaksahannya. Paham nggak di sini? Enggak, belum paham. Belum begitu paham ya, Pak. Masalah ini. Misalnya kita diulang nih kasusnya. Kita semua misalnya nih Pak Anwar beda sendiri, ikut mazhab Hanafi. Karena mungkin dari Pakistan mungkin. Ya. Kita semua mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, niat adalah rukun wudu. Maksudnya rukun berarti wajib benar-benar. Kalau enggak pakai niat, maka wudu itu enggak sah sama sekali. Adapun kalau misalnya menurut mazhab Hanafi,
Pak Anwar ini, bagi beliau niat itu bukan rukun. Sehingga ana mau sembarang wudu tanpa niatan menghilangkan hadas, itu sudah hilang hadasnya. Itu menurut beliau. Dan kita semua dalam mazhab Syafi'i tahu itu, oh ini orang Hanafi ini beda sendiri nih. Wudu terserah dia dah. Dan setiap wudunya itu menurut dia pasti bakal menghilangkan hadas. Nah, adapun menurut kita enggak, harus ada niat dulu. Niat menghilangkan hadas. Tadi saya berhadas, misalkan kentut atau kencing. Taib. Perbedaan ini kan melazimkan adanya anggapan dari kita bermadzhab Syafi'i bahwasanya wudu beliau itu sebenarnya enggak sah, ya enggak? Enggak sah. Kenapa? Karena meninggalkan niat, ya meninggalkan rukun. Ibarat kalau misalnya antum sholat enggak pakai Al-Fatihah, sah enggak sholatnya? Enggak sah. Begitu juga dengan sholat enggak dengan wudu tanpa niat, maka enggak sah wudunya. Ya kan? Nah, udah paham yang situ sampai itu. Step situ udah paham. Pak ini udah paham, Pak? Agak belum paham. Insyaallah belum paham. Kata di ini aja. Insyaallah paham. Jadi kan ibarat kita bilang wudunya beliau ini enggak sah. Berarti wudu yang enggak sah itu kan wudu yang enggak mu'tabar. Airnya berarti kan sama dengan apa? Sama aja gitu loh. Sama dengan sebelumnya, bukan mustakmal gitu kan. Nah, tetapi di sini disebut bahwasanya wudunya Pak Anwar ini yang bermadzhab Hanafi yang tidak meyakini kewajiban niat itu tetap ghairu tahur, tetap mustakmal bagi kita. Ya, walaupun bagi kita wudunya sebenarnya enggak sah. Tapi airnya tetap mustakmal. Baik. Masalahnya di sini kalimat beliau ini, ana sendiri wallahu alam dan mungkin keterbatasan ilmu ana, kalimat beliau ini bertabrakan dengan halaman sebelumnya, fas-sahihu annahu ta'adda bihi fard. Syuf di sini. Waqtalafa al-ashabu fi illati atau bukan bertentangan, malah bersetujuan afwan. Waqtalafa al-ashabu fi illati man'i isti'malihi thaniyan. Fas-sahihu annahu, ini illatnya apa tadi yang dipilih oleh Syekh Al-Hisni? Bahwasanya air musta'mal itu dilarang illatnya karena telah menunaikan yang fardu wajib, bukan menunaikan yang ibadah. Taib. Nah, itu afwan tadi ana salah, bukan bertentangan apa? Berselarasan. Konsekuensinya ya. Kita kembali ke wa'lam annal ma'a alladhi tawadda'a bihi as-sabi ghairu tahur. Anak kecil ketika dia wudu, ketika dia mau salat, ya kan? Anak kecil ketika dia mau salat, wajib enggak atasnya wudu? Atau enggak usah wudu? Gimana, Mas? Anak antum misalnya 5 tahun mau sholat, antum haruskan wudu nggak sama dia? Atau kamu kan masih kecil, udah nggak usah wudu, sholat aja langsung? Gimana? Antum haruskan wudu nggak, Pak? Antum kan anaknya udah 4, insyaallah, alhamdulillah, semuanya diwajibkan wudu nggak sebelum sholat? Kalau anak suruh wudu aja, suruh wudu. Iya kan, suruh wudu kan? Menurut antum itu wajib nggak harus ada wudu sebelum sholatnya dia? Nggak tahu. Berarti selama ini antum Cari aman. Bukan mencari aman, menyuruh dengan kejahilan gitu. Albina alal jahl gitu, enggak tahu dah. Enggak, tapi selalu antum tekankan wudu sebelum salat kan? Karena wudu kuncinya salat. Maksudnya miftahus sholati at-tuhur, bersuci adalah kuncinya salat. Iya. Baik. Berarti wudu ini terkategorikan sebagai fardu bukan? Untuk anak kecil itu fardu. Baik. Kalaupun anak kecil itu melakukan wudu itu tergolong ibadah yang sah enggak dalam Islam? Anak kecil belum dicatat dosa pahala kan? Tapi ibadah itu bukan ibadah. Tapi kewajiban enggak? Kewajiban. Baik. Berarti kalau misalnya anak kecil itu berwudu, dia telah melaksanakan
kewajiban, namun bukan merupakan ibadah. Ibadah itu kembali ke kitanya, orang dewasanya. Nah, sobi atau anak kecil ini, ketika dia telah melakukan kewajiban ini, maka air bekas wudu wajibnya itu menjadi musta'mal. Paham gak step-stepnya? Paham, Mas Malik? Mas, apa ini? Paham? Paham? Antum paham? Paham? Mas Ali paham? Alhamdulillah. Baik, dah itu ya. Kemudian yang kedua. Wa kadzal ma'ul ladzi yatawaddau bihil mutanaffil. Dan begitu juga dengan dengan air yang telah dipakai wudu untuk mutanaffil. Oleh orang yang wudunya wudu sunnah. Ya, wudu sunnah. Nah, setelah wudu sunnah asalnya enggak termasuk musta'mal secara umumnya. Tetapi ternyata dalam wudu sunnah tetap ada kewajibannya. Sahih enggak? Antum wudu sunnah nih. Wudu sunnah dalam artian antum hanya untuk menyegarkan, ya, atau termasuk sunnah kan di setiap sholat 5 waktu kita memperbarui wudu walaupun belum berhadas. Misalnya maghrib kita udah suci wudu udah selesai. Menjelang azan isya kita belum berhadas, belum ngapa-ngapa, tapi kita pengen memperbarui wudu. Ini sunnah. Taib. Asalnya yang sunnah itu enggak termasuk musta'mal. Tetapi ternyata walaupun dia sunnah, di dalam wudunya tetap dia harus wajib mencuci pertama kali kan? Ya kan? Ada kewajiban. Maka tetap air cucian pertama kali itu menjadi musta'mal. Itu maksudnya di sini. Paham enggak? Cucian pertama kali dalam wudu sunnah. Kita kan yang wajibnya dalam wudu itu ngapain? Pertama ya kumur-kumur dan istinsyak, istinthar, kemudian ini. Nah, yang ini pertama kalinya itu air yang netes berpisah dari muka itu adalah musta'mal. Yaitu adalah musta'mal. Ya. Tujuan tangan yang pertama kalinya adalah musta'mal. Kemudian yang kedua kalinya, nah ini sunnah, enggak masalah. Gitu. Itu yang dimaksud di sini mungkin karena dikategorikan di sini wa kadzal ma' alladzi yatawaddau bihi al-mutanaffil. Ketiga itu orang atau wudunya orang yang tidak meyakini wajibnya niat atau rukunnya niat. Seperti tadi Pak Anwar dari mazhab Hanafi. Pak Anwar dari mazhab Hanafi. Bagi kita wudunya ini enggak sah. Kenapa? Karena kita bermadzhab Syafi'i, wudunya beliau ini enggak sah. Kenapa? Karena beliau tidak menunaikan satu rukun dan dengan sengaja meninggalkan satu rukun itu. Atau tidak menganggap adanya wajibnya rukun itu, yaitu niat. Berarti wudunya enggak sah nih, Pak. Nah, tetapi beliau ini wajib wudu enggak? Wajib wudu enggak sebelum salat? Maksudnya kalau udah berhadas, wajib berwudu. Nah, kemudian setelah kalau beliau berwudu pun itu menunaikan wajib bukan? Menunaikan kewajiban enggak? Keharusan enggak bagi beliau menunaikan kewajiban atau keharusan? Tapi ibadah bukan bagi kita. Beliau ini beribadah bukan? Wudunya itu ibadah bukan? Bukan. Kenapa? Karena rukunnya enggak dianggap sama beliau. Gitu. Tapi harus kita, beliau ini fasik, sholatnya enggak sah, kafir dan semua enggak sampai situ. Para ulama mereka berbeda pendapat dalam hal ini prinsipil sebenarnya. Masalah ini kalau misalnya kita bilang beliau enggak sah salat, enggak sah wudunya, otomatis enggak sah salatnya berarti nanti bakal kena azab kubur gitu kan. Bahkan bisa kafir, bisa kalau sengaja. Tapi kan enggak sampai situ karena ini khilafiyah. Walaupun ini prinsipil tapi khilafiyah seperti khilafiyah yang insyaallah berdasarkan ijtihad masing-masing. Nah, beliau tetap melaksanakan kewajiban, yaitu wudunya. Tetapi kewajiban yang beliau lakukan ini menurut kita tidak sah, berarti bukan ibadah. Nah, karena air musta'mal kita anggap illatnya itu adalah menjalankan kewajiban, maka karena beliau menjalankan kewajiban, maka ayat tersebut musta'mal. Nah, bagi teman-teman kita misalnya yang mengatakan, illatnya musta'mal itu karena menjalankan ibadah. Kalau bagi orang yang mengatakan illatnya adalah menjalankan ibadah, maka ayat tersebut bukan musta'mal. Kenapa?
karena itu bukan termasuk ibadah. Nggak sah ibadahnya. Berarti airnya tetap kepada asalnya. Bisa dipahami? Agak rumit ya? Sedikit rumit. Ya udah, nanti ujung-ujungnya kita lupain kok, nggak apa-apa. Niat di sini talafut dalam satu. Bukan masalah itu. Masalah niat yaitu niat untuk menghilangkan hadas. Ya. Jadi diwajibkan bagi kita sebenarnya ketika sebelum berwudu, kita ada niatan ini untuk menghilangkan hadas atau pikiran untuk menghilangkan hadas. Kalau talafut malah jadi takutnya bid'ah nantinya. Enggak niatan di kolbu bahwasanya ini saya wudu, niatan wudu karena tadi berhadas gitu. Udah seperti itu aja udah masuk niat. Adapun kalau dalam mazhab Hanafi, antum enggak ada pikiran apa-apa, wudu aja itu udah mewakili semua. Jadi entah tadi habis kentut, habis kencing, habis buang air besar, habis tidur, itu udah mewakili. Enggak ada pikiran tentang raf'ul hadas, wudu aja udah dalam mazhab Hanafi itu sah sebagai wudu syar'i ibadah. Itu dalam mazhab Hanafi dan menghilangkan apa? Udah nggak pakai niat kayaknya. Ya, Ketika melakukan sesuatu, ya tanya beliau kan beliau yang ini. ya ketika melakukan sesuatu nggak ada niat kok kayaknya nggak ini. Tiba-tiba Ya kita sebagai orang yang biasa yang mikirnya gitu. Cuman kan bagi mazhab yang mazhab Hanafi, orang-orang yang udah tradisinya mazhab Hanafi, itu hal seperti ini mungkin biasa bagi, maksudnya mereka nggak mikirin niat mungkin untuk wudu. Ya kita karena emang udah didikan dan udah kebiasaan, jadi emang mandi gitu kan, tadi junub gitu kan, kayaknya nggak ada niatan mandi junub, kayaknya aneh gitu rasanya, atau wudu tiba-tiba wudu gitu aja sembarangan kayak aneh. Itu kita kan udah terbiasa dengan itu. Iya. Ya, mungkin begitu juga dengan mereka menganggap kita aneh. Anehnya Pak, kayak gini aja repot banget sih gitu kan. Ya, tapi ini belajar kan, mengetahui mazhab. Wallahu a'lam. di Syafi'i sendiri diwajibkan talafut. Enggak. Tapi ada beberapa ulama Belakangan. Syafi'iyah, ulama era Nawawi, era 5, 6, 7 Hijriyah sampai sekarang, itu mereka memustahabkan atau menganjurkan untuk talafuz untuk niat selain salat ada juga niat wudu juga talafuz ada. Bahkan ada juga diseragamkan kalimat-kalimatnya. Ada. Tapi kalau untuk nawaitu Sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu enggak tahu di kitab apa ya. Kalau yang itu lafal itu enggak tahu di kitab apa atau memang udah ijma' Indonesian atau gimana, enggak tahu. Juga nawaitu usolli salatan apa sih? Antum gimana dulu? Hari yang fardhu maghribi salah raka'atin lillahi ta'ala mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, itu juga berdasarkan ijtihad dari beberapa ulama Syafi'iyah. Ya. Jadi beberapa ulama Syafi'iyah di antaranya kalau Anda baca di Al-Hawi Al-Kabirnya Al-Mawardi atau jilid 3 atau jilid 2 ya, lupa Anda. Itu jadi dalam niat salat kita harus menta'yin namanya. Menta'yin itu menentukan beberapa poin. Menentukan salatnya apa, bilangan rakaatnya, dan istiqbalul qiblahnya, itu harus ditentukan. Nah, kemudian ulama setelahnya mengatakan bahwa saya talafuz itu dianjurkan dengan alasan takkid. Takkid itu adalah memperkuat niatan. Jadi kadang kalau misalnya kita mau niat melakukan sesuatu ya, kemudian kita lafalkan saya harus gini. Itu kan kerasa ada kekuatan lebih. Itu yang dimaksudkan seperti itu. Cuma akhirnya dengan adanya fatwa seperti itu atau dengan adanya perkataan atau ijtihad seperti itu, jadinya malah jadi seragam. Nah, keseragaman ini yang kemudian yang membuat ini ditakutkan menjadi bid'ah gitu loh. Antum kalau misalnya melafalkan niat dalam artian memberitahukan sesuatu niat antum, itu asalnya bukan bid'ah. Kayak misalnya insyaallah saya harus sholat setelah ini 3 rakaat maghrib, atau saya mau sholat 3 rakaat tahajud. Melafalkan seperti itu asalnya bukan bid'ah. Itu hanyalah mungkin pengabaran atau penguatan semata.
Namun ketika menjadi rutinitas, ya, seragam, atau bahkan dianggap sebagai sesuatu yang baik dalam agama dan diseragamkan, maka ini yang ditakutkan menjadi bid'ah. Adapun kalau sekali-kali Anda ngabarin misalnya, Mas Ari, insyaallah nanti Anda bakal sedekah 500.000 misalnya. Ini kan sama dengan melafalkan niat kan? Maksudnya melafalkan niat yaitu menuturkan niat dengan lisan, mengabarkan. Ini bukan bid'ah, pemberitahuan aja. Atau sebagai penguatan atau pengingatan supaya nanti benar-benar bisa melakukan itu. Tapi ketika menyeragamkan setiap amalan, sebelum amalan saya terus melafalkan, ini yang ditekan menjadi itu yang jadi bid'ah nantinya, gitu loh. Ya. Jadi asalnya mazhab Syafi'i sendiri dulunya enggak seperti itu, enggak seperti sekarang, malah jadi wajib sekarang. Bagi yang enggak melafalkan malah dianggap ya you know lah, gitu kan. Nah, itu asalnya seperti itu. Ya. Baik, ya. Udah, kita menuju ke kalimat berikutnya. Tsumma tafadhal Pak Rahmat, tafadhal. Qala al-Imam al-Hisni. Qala al-Imam al-Hisni rahimahullah, "Tsumma ma dama al-ma'u mutaraddidan 'ala al-'adwi atau udwi boleh. 'ala al-'adwi la yasbitu lahu hukmul Itu motornya Pak. Itu hukmul isti'mal. Walau jaral ma'u min adwil mutawaddi ila adwin akhir sara musta'malan hatta law intaqala min ihda al-yadaini ila al-ukhra sara musta'malan walau intaqala al-ma'u alladhi ولو انتقل الماء الذي يغلب فيه الانتقال من عدو إلى موضع آخر من ذلك العدو كالحاصل عند نقله من الكف إلى الساعد ورده إلى الكف ونحوه لا يضر انتقاله وإن خرقه الهواء وهي مسألة حسنة ذكرها الرافعي في آخر الباب الثاني من أبواب التيمم وأمحلها النووي إلا أنه ذكر هنا من زيادة الروضة أنه لو انفصل الماء من بعد أعضاء الجنب إلى بعضها وجهان الأصح عند الماوردي والروياني أنه لا يضر ولا يصير مستعملا والراجح عند الخراسانيين أنه يصير مستعملا وقال الإمام إن نقله قصدا صار مستعملا وإلا فلا وصححه النووي في التحقيق أنه يصير مستعملا وصحح ابن الرفعة أنه لا يصير مستعملا. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Baik, ini permasalahannya banyak nih. Siap-siap ya. Thumma ma dama al-ma'u mutaraddidan 'ala al-'adwi la yathbutu lahu hukmul isti'mal. Kemudian madama selama alma ayat tersebut mutaraddidan 'alal 'adwi. Mutaraddid itu artinya bolak-balik. Ya, taraddada yataraddadu ibarat kalau misalnya saya mau keluar tapi saya taraddud mau keluar apa enggak ya. Jadi balik lagi. Keluar enggak ya? Keluar. Ya gitu, bolak-balik. Ya, selama air itu mutaraddid bolak-balik 'alal 'adwi di anggota tubuh, ya. La yathbutu lahu hukmul isti'mal.
tidak tertetapkan baginya hukum isti'mal. Jadi masih hukum biasa. Ya, kalau misalnya kita di muka, ya kita splashing gitu, gitu kan, wajah, ya, air itu kita bolak-balikin, ya. Maka apa yang ada di sini bolak-balik air dari air itu enggak musta'mal. Maksudnya baru dikategorikan musta'mal ketika dia sudah menetes atau berpisah dari anggota tubuh yang kita cuci itu. Contoh tangan misalnya. Nah kan misalnya kita keran, ya, kemudian ya kita giniin, kan air kan terguyur ke sini dengan sendirinya. Nah ini bukan musta'mal, karena dia masih di dalam anggota tubuh yang kita cuci itu, belum terpisah, belum tertetes. Ya, jadi kalau misalnya kita giniin, seret, kemudian kita giniin, seret, kemudian kita mainin atas bawah, kita mainin terus, wow, itu enggak menjadi musta'mal. Belum, tapi dia masih di anggota tubuh ini. Ya, itu maksudnya di situ. Ya. Dia bukan termasuk air musta'mal. Walau jaral ma'u min 'adwil mutawaddi'i ila 'adwin akhar sara musta'malan. Nah. Walau jara al-ma', seandainya misalnya al-ma', air itu jara, yaitu mengalir atau merayap, ya, merambat, min 'adwil mutawaddi, dari anggota tubuh sang pewudu, orang yang berwudu itu, ila 'adwin akhar, ke anggota tubuh lainnya, sara musta'malan, maka air tersebut menjadi air musta'mal dalam mazhab. Jadi tadi misalnya ini air, ya, mengalir dari ini, mengalirnya ke sini, kok ketiak. Nah, ini udah jadi musta'mal. Ya kan? Atau kita iniin air banyak itu segepok ini, kemudian blok gitu kan. Kemudian ini ngalir sampai sini. Ya. Maka menjadi musta'mal yang di sini udah keluar dari anggota tubuh ini. Ini kan anggota tubuh lainnya nih. Ini menurut antum ini masih muka atau bukan? Kalau menurut antum masih muka berarti masih belum musta'mal. Iya. Jadi dari sini terus di sini. Enggak sengaja di siniin, tapi dia udah kita gini terus dia jalan gitu aja ke sini. Ya. Jalan ke sini ke leher. Nah, ini yang di leher yang di sini udah jadi musta'mal. Itu maksudnya gitu. Seorang musta'mal, maka dia menjadi musta'mal. Ya. Hatta lawin tuqila min ihdal yadaini, bukan intuqila, hatta lawin taqala min ihdal yadaini ilal ukhra sara musta'malan. Hatta sampai lau, andai, intaqala, yaitu pindah, yaitu apa yang pindah di sini? Tangannya atau mukanya? Airnya, sahih. Sampai andai misalnya air tersebut pindah min ihdal yadain, dari salah satu tangan ilal ukhra, ke tangan lainnya, sara musta'malan, maka air tersebut menjadi air musta'mal. Ya enggak? Misal tadi kan ini air seret keran terus kayak gini kan. Nah, ini kan air masih banyak di sini. Terus kayak gini, seret gitu ke sini. Nah, ketika udah gini, airnya udah berpindah dari tangan ini ke tangan ini, berpindahnya 1 senti itu udah berubah statusnya menjadi musta'mal. Paham enggak? Ya, paham. Contoh lain muka kan? Gini. Nah, kemudian ini kan masih banyak nih air. Terus antum gini muka antum. Gitu. Terus jatuh airnya ke sini. Terus antum pakai ke sini. Enggak boleh. Kenapa? Karena air yang dari sini udah menjadi musta'mal, karena keluar dari anggota tubuh yang wajib dicuci. Paham enggak di sini? Ini terus kan di sini masih ada nih. Ini musta'mal berarti yang ada di sini. Kalau iya. Yang di sini berarti musta'mal. Musta'mal. Jadi kan bisa gini ini, kan di sini ada air nanti otomatis kan. Maka ini musta'mal. Antum enggak boleh kayak gini. Terus gini enggak. Gitu. Dalam mazhab seperti itu. Kalau misalnya kita pakai teori air musta'mal. Oke. Berarti kalau misal kaki juga gitu. Kaki kanan udah keran, terus kaki kanan, terus antum kaki kanan. Antum ciprat-cipratin dari kaki gitu ke kaki kiri.
Ya, kalau ada kayak gitu repot banget. Anak kecil aja nggak mau kayak gitu. Ya tadi udah walau intaqala al-ma'u alladhi bukan. Hatta law intaqala min ihdal yadaini ila al-ukhra sara musta'malan. Walau intaqala al-ma'u alladhi yaghlibu fihi al-intiqalu min 'adwin ila mawdi'in akhar min dhalika al-'adw kal-hasili 'inda naqlihi min al-kaffi ila as-sa'idi wa raddahu ila al-kaffi wa nahwihi la yadurru intiqaluhu. Paham? Paham enggak? Ana paham. Antum paham? Repot kalau antum depan. Repot kalau anda nggak paham gimana nih? Misalnya walau intaqal al-ma, seandainya intaqal al-ma artinya apa? Airnya berpindah. Di sini air itu disifati alladzi yaghlibu fihi al-intiqalu min 'adwin ila mawdi'in akhar min dzalikal 'adu. Yang mana pindahan tersebut al-intiqal, pindahan tersebut yaghlibu fihi, yang normalnya mayoritasnya pindahnya itu min 'adwin, dari suatu anggota tubuh, ila mawdi'in akhar, ke tempat lain, ke situs lain, ke bagian lain, min dzalikal 'adu, di bagian itu sendiri, di anggota tubuh itu sendiri. Intiqalnya itu, ya, intiqalnya itu bukan ke anggota tubuh lain, maksudnya gitu, tapi masih ke anggota tubuh itu sendiri. Paham nggak? Iya, dia berpindah, tapi dari ini misalnya ya ke sini. Ini sama sini, walaupun ini namanya kaf. Ini namanya sa'id, yaitu ini hasta, sa'id. Ini kaf. Dua-duanya beda nama anggota tubuh sebenarnya. Tapi ini masih satu paket sebenarnya kan, tangan. Pindahnya air ke sini sampai sini itu enggak masalah. Misalnya nih, kal hasili, sebagaimana yang terhasilkan, apa yang terjadi inda naqlihi, ketika perpindahan air tersebut, minal kaf, dari kaf, ya kaf ini telapak tangan, ila as-sa'id, yaitu hasta lengan bawah ini, ya, waraddahu, dan kemudian dia waraddihi di sini, waraddihi, dan mengembalikannya ilal kaf, ke kaf. Jadi kalau misalnya antum pindahkan dari sini, dari kaf ke ini hasta, kemudian antum balikin ke kaf lagi, maka di sini la yadurru intiqaluhu, perpindahan air tersebut tidak memberikan madarat, ya, tidak mencederai air tersebut. Dia tidak disebut sebagai musta'mal. Paham enggak di sini? Kenapa tidak disebut musta'mal? Karena masih ada di dalam apa? Di dalam satu anggota atau paketan wudunya. Kemudian wa in kharaqahul hawa, meskipun dia misalnya di kharaqa itu artinya robek ya maksudnya. Mungkin maksudnya begini, meskipun misalnya dia dibawa oleh angin, paham nggak? Seperti gini, ya, terus anginnya kenceng nih dari arah depan antum. Antum kan air di sini nih, anginnya kenceng, airnya terbawa ke sini sendiri. Jadi bukan antum beginiin, air ke bawah sini sendiri. Nah, ini apakah terbawanya air oleh angin yang kenceng ini membuat air tersebut menjadi musta'mal? Enggak. Kenapa? Karena masih ada di dalam satu anggota tubuh. Sampun ngertos po dereng Mas? Sampun ya, alhamdulillah. Nah, kalau ini dari kepala terus kuping, pundak, mata kaki. Gimana? kan wudunya kita dari kepala, basuh kepala langsung kuping, mustaqmal. Kepala terus enggak musta'mal, karena hadisnya yang sahih bahwasanya dia pakai masah al-udhunain itu dengan air bekas dari ini kepala, enggak masalah. Itu bukan musta'mal mainnya, karena itu syariatnya seperti itu gitu. Ya. Karena begini, karena udhunan itu satu paket dengan ra's. Ya.
ibarat kaf satu paket dengan sa'id. Kaf telapak tangan satu paket dengan ini kan. Itu juga ra's sama uzunan itu satu paket. Oke, wamsahu biru'usikum, kata dalam surat Al-Maidah, wamsahu biru'usikum. Ru'us itu kepala-kepala, di sini masuk ke dalam ru'us itu adalah kuping. Ya, paham. Jadi ra's itu termasuk juga kuping. Nah, telinga. Ya, jadi ini sama telinga satu paket. Kan kita nggak mungkin kita mengusap kepala sambil mengusap telinga, nggak mungkin kan? Mungkin nggak? Hah? Antum bisa nggak mengusap kepala sambil telinga juga? Gimana tuh? Repot kan? Jadi dipisah tapi satu makna, satu paket. Ya, ibarat antum mungkin nggak mengusap telapak tangan sambil mengusap ini. Cuma tangan antum segini doang, kok tangan antum segini mungkin bisa semuanya. Tapi ini kan segini, berarti kan ini dulu. Nah, ya kan? Sama seperti itu. Ya, yang tadi. Jadi itu bukan musta'mal karena masih dalam satu paket. Baik. Mana tadi ya? Wahia mas'alatun hasanah, dan dia adalah permasalahan yang bagus. Ya, tapi sebenarnya tanpa dipermasalahkan pun ini bukan masalah, gitu kan? Dzakaraha ar-Rafi'i fi akhiril bab ats-tsani min abwab at-tayammum. Imam Ar-Rafi'i telah menyebutkan masalah hasanah ini di akhir bab kedua dari bab-bab tayammum dalam kitabnya Fathul Aziz. Wa ahmalaha an-Nawawi, dan telah dilalaikan oleh Nawawi. Nawawi rahimahullah tidak mempermasalahkannya. Illa annahu, kecuali, melainkan, illa di sini bisa artinya melainkan, annahu yaitu an-Nawawiyya dzakara huna, telah menyebutkan di sini min dari kitab Ziyadatul Rawdah, annahu law infasala al-ma'u min ba'di a'dha'il junubi ila ba'diha wajhan. Ini ada ada permasalahan lagi. Law, seandainya, infasala al-ma', air itu infasala artinya terpisah. Air tersebut mencar atau terpisah min ba'di a'dha'il junubi ila ba'diha, dari sebagian anggota tubuh orang junub. Junub di sini artinya orang junub. Al-junub di sini maknanya adalah orang junub. Ila ba'diha, ke bagian anggota tubuh lainnya. Baik, sekarang antum ketika mandi junub, berarti kan seluruh badan, seluruh bagian tubuh. Enggak cukup wudu, ya kan? Seluruh bagian tubuh. Dari kaki, muka sampai ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, dan rambut juga harus dicuci modelnya, bukan cuman segera diginiin, enggak. Nah, itu permasalahan. Gimana kalau misalnya air yang kita pakai junub nih, ya, kita pakai mandi junub, air tersebut yang kita siram gini, terus kan pindah-pindah ke anggota tubuh lainnya. Ada yang dari muka, kemudian dia pindah ke kaki, gitu kan. Nah, gimana hukumnya itu? Nah, lagi setelah tadi kita kan udah di dalam konteks wudu, ya kan. Kalau wudu kita tahu tadi batasannya, kalau misalnya dia masih sini, masih dalam satu anggota tubuh yang diwajib, dia walaupun angin yang membawakan, maka dia tetap baik, boleh dipakai. Tapi kalau misalnya sudah terpisah, bahkan terpisahnya kemudian ke anggota tubuh pasangannya, maka dia musta'mal. Paham di sini? Itu wudu, ya. Sekarang gimana kalau misalnya mandi junub, pastinya bukan mandi biasa. Mandi junub. Kalau mandi junub gimana? Mandi junub kan mandi wajib, atau mandi haid dan mandi nifas. Wah, mandi wajib lah. Sementara dalam mandi junub kan bisa jadi air itu terpisah, ya, dari suatu anggota ke anggota lainnya. Ada dua wajahan, ada dua pendapat di dalam mazhab Syafi'i ini, yaitu pendapat besar. Al-asah indar Mawardi war-Ruyani. So, di sini ada istilah asah, yang lebih sahih. Yang lebih sahih bagi Imam Al-Mawardi dan Imam Ar-Ruyani. Al-Mawardi, ya. Al-Mawardi ini imam besar, ya, penulis kitab Al-Hawi Al-Kabir.
Imam Al-Mawardi, imam mazhab besar, ya, imam juga yang juga concern dalam masalah politik Islam. Ar-Ruyani juga imam, termasuk imam masyhur walaupun tidak sebesar Al-Mawardi. Al-Mawardi punya kitab namanya Al-Hawi Al-Kabir, 20 sekian jilid ya. Ar-Ruyani juga punya kitab namanya Bahrul Madhab. Tetapi kitabnya Al-Mawardi lebih kuat, lebih kaya dan lebih mu'tamad dalam mazhab, atau lebih masyhur dalam mazhab. Kata atau Al-Mawardi dan Ar-Ruyani mengatakan bahwasanya air tersebut yang berpindah dari satu anggota tubuh ke anggota lainnya dalam mandi junub la yadur, tidak bermasalah, wala yasiru musta'malan, dan tidak menjadi air musta'mal. Ya. Warajihu, dan yang rajih indal Khurasaniyin, bagi para ulama mazhab Syafi'i dari Khurasan, annahu yasiru musta'malan, bahwasanya ayat tersebut menjadi musta'malan. Repot ya, Masya Allah. Padahal masih dalam satu badan. Gini masalahnya, kalau kita mandi junub, kan kita nggak satu gini, nggak gini, tapi satu badan semuanya harus dimandikan. Berarti satu paket, satu badan kan. Kalau kita pikir-pikir, enaknya pakai yang pendapatnya Mawardi dan Ruyani. Ya itu nggak masalah, mau pindah-pindah kemana-mana. Dan memang kalau misal kita air gini kan, mandi kan gini, kan otomatis kan pindah air, nggak bakal ketemu gini terus truk air di sini doang gitu kan, nggak mungkin. Atau pas gini truk air di sini doang, nggak mungkin. Tapi kemana-mana. Nah, apalagi pakai shower. Iya, antum pun kalau misal pakai shower Pak, sekali pakai shower, seret gitu-gitu, pasti ke sini juga. Nah itu dipermasalahkan nih di sini, dipermasalahkan. Gimana nih kalau misalnya dia ke sini nih? Wah, di jalan terus dia, wah jalan terus. Mustakmal kan nih? Enggak sholat. Sama subuh enggak sholat. Mustakmal kan nih? Langsung dia bilang, oh kata Imam Marwardi dan Imam Ruyani, ini enggak layadur wala yasir mustakmalan dalam Kifayatul Akhyar halaman ke-26. Masya Allah. Tapi ternyata yang rajih dalam mazhab Syafi'i bagi orang-orang Khurasaniyin ini mustakmal nih. Waduh. Ada konsekuensi Pak kalau misalnya kita bilang ini enggak mustakmal, maka ketika dia udah air sampai sini, kita boleh gosok-gosok, nggak apa-apa. Itu bagi yang nggak menganggap mustakmal. Adapun yang menganggap ini mustakmal, wah ini air ini udah mustakmal karena yang sah di sini, berarti harus dicipratin sini pakai air baru, gitu. Nah itu ada konsekuensinya dari pendapat masing-masing. Bedanya as-sah sama ar-rajih. Bedanya as-sah dengan ar-rajih. Kalau misalnya lafal as-sah berarti yang lebih sahih, berarti pendapat selainnya itu masih mereka anggap sahih. Paham? Nah, jadi kalau misalnya as-sah, Al-Mawardi dan Ruyani mengatakan as-sah berarti kalau misalnya Al-Mawardi tahu ada pendapat lain yang tidak sama dengan pendapatnya, namun dia mengatakan pendapat saya as-sah dan pendapat yang antum pegang itu sahih juga. Cuman ana enggak ikut. Ana ikut yang lebih sahih, gitu loh. Itu kalau misalnya dikatakan as-sah lebih sahih. Tapi kalau misalnya dikatakan rajih, itu ibarat pendapat ini kan rajih bagi orang-orang Khurasaniyin. Ya orang-orang Khurasaniyin ini mereka menganggap pendapat yang berseberangan dengan mereka atau yang beda dengan mereka itulah pendapat yang marjuh, yaitu lemah. Beda kan? Jadi kalau misalnya antum mengatakan ana pendapat ini lebih sahih, berarti lebih sahih, berarti pendapat selainnya itu juga ada yang sahih. Ya, namun dia lebih mengikuti yang lebih nyaman dengannya gitu loh. Adapun kalau misalnya antum katakan rajih, berarti pendapat selainnya itu marjuh, dan marjuh itu berarti lemah gitu loh. Ibarat orang bilang dan rajih, insyaallah orang rajih itu berarti sama dengan mengatakan pendapat selain yang saya rajihkan berarti pendapat yang lemah, bukan pendapat yang sahih, namun pendapat yang lemah. Namun tidak serta-merta dibilang batil, enggak mesti. Lemah dengan batil itu ada perbedaan. Batil itu pasti salah. Lemah itu ada kebenaran namun enggak bisa dijadikan pegangan gitu loh. Adapun yang as-sah selainnya berarti sahih, dan ini sahih silakan antum pakai. Anda enggak menyalahkan sama sekali. Gitu, paham? Iya, mudah-mudahan bisa dipahami yang itu. Paham antum? Antum yang bertanya paham nih? Alhamdulillah.
Jadi itu rajih. Indal Khurasaniyin annahu yasir musta'mal. Tapi ternyata belum cukup dari dua kepusingan ini. Tadi pertama Al-Mawardi dan Ruyan mengatakan enggak masalah itu, bukan musta'mal, masih bisa dipakai. Berarti kalau berpindah ke kaki airnya tiba-tiba ngalir ke kaki, antum boleh ini di kaki. Ya. Kemudian kalau yang ini Al-Khurasaniyin yang rajih bagi mereka itu musta'mal, enggak boleh digosok-gosok lagi, udah musta'mal. Nah, wa qala al-imam, ada lagi satu pendapat baru lagi nih. Qala al-imam. Kalau Kifayatul Akhir, dalam Kifayatul Akhir kalau ada tulisan al-imam, maksudnya adalah Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini penulis kitab Al-Waraqat fi usul fiqh, penulis kitab Al-Burhan fi usul fiqh juga. Gurunya Imam Ghazali. Imam Al-Juwaini ini gurunya Imam Ghazali, wafat sekitar 470 sekian. Ya. Atau ada di sini? Ada di paling bawah. Ya, Imam Al-Juwaini rahimahullah, yang disebut Imamul Haramain. Itu salah satu imam besar dalam mazhab. Penulis kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, mensyarah Mukhtasar Al-Muzani, Mukhtasar Al-Umnya Imam Syafi'i. Itu Imam Al-Juwaini berkata, in naqalahu qasdan, kalau misalnya dia memindahkan air tersebut qasdan, sengaja, sara musta'malan. Faham di sini? Digambarkan. Kalau misalnya dia memindahkan air dalam ketika masih mandi junub, dia memindahkan air ke anggota tubuh lainnya dengan sengaja, maka menjadi musta'mal. Contoh shower nih. Antum pakai shower terus antum ini muka, gitu kan? Terus antum pindahin dari muka sini. Ini musta'mal karena antum sengaja nih. Antum masih terus sampai habis mandi, sampai mandi full 15 menit di muka doang gini. Gitu, ha? Nah, ini musta'mal. Yang di sini musta'mal begini karena apa? Sengaja. Adapun kalau misalnya perpindahan air tersebut enggak sengaja, atau beginiin terus kepala ke muka, terus dia pindah sini, pindah terus, kan nggak mungkin dia tetap di sini semua, lama tebel mukanya dari air, pindah ke sini. Nah, ini wa illa fala. Kalau misalnya enggak disengaja perpindahan air itu, maka dia bukan musta'mal, sehingga boleh di sini. Paham di sini maksudnya? Kalau misalnya kita mandi, cibiur kan, terus gini, kan air kan berpindah. Dan berpindahnya itu tanpa instruksi dari kita. Oi, pindah, nggak mesti gitu kan? Dia pindah sendiri, nggak sengaja. Maka ini bukan musta'mal. Paham di sini? Ini rincian-rincian kayak gini mereka ulama, perkataan ulama semua. Tapi emang ginilah mazhab. Maka kadang-kadang sebagian dari orang sekarang, rekan-rekan ngaji atau bahkan asatidzah kalian, nggak mau membahas kitab-kitab gini. Kenapa? Karena repot dengan akwal seperti ini, perkataan fuqaha macam-macam ngomongnya. Tetapi ya kita perlu tahu, minimal perlu tahu, walaupun nggak mengamalkannya, namun minimal kita perlu tahu supaya nanti misalnya kalau ada dari ikhwah atau teman kita atau saudara kita yang kok aneh tata caranya gitu, kok aneh pendapatnya, ya bisa jadi itu ada ulama yang dulu berpendapat seperti itu dan dia ikut itu gitu loh. Minimal kita tahu dulu supaya nggak langsung kita salahkan langsung begitu saja gitu kan. Ya, jadi kata Imam Al-Haramain, kalau dia sengaja memindahkan, maka air yang dipindahkan itu menjadi musta'mal. Kalau nggak sengaja, dan biasanya nggak sengaja, kita kan iniin air ini ngalir nggak sengaja, maka dia bukan musta'mal. Ya, berarti ada 3 pendapat dalam satu mazhab. Yang pertama, kalau misalnya itu berpindah, kata Al-Mawardi dan Ruyani berpendapat yang as-sah bagi mereka adalah la yadur, enggak masalah isti'malnya. Tapi ulama Khurasaniyin dalam mazhab mengatakan enggak, itu menjadi musta'mal, sengaja atau enggak sengaja. Adapun Imamul Haramain merinci. Kalau dia sengaja memindahkan ke anggota tubuh lainnya musta'mal. Kalau dia enggak sengaja enggak musta'mal. Kalau misalnya dia enggak sengaja, kalau misalnya sengaja dia menjadi musta'mal. Kalau misalnya dia nggak sengaja, bukan musta'mal. Oke? Ya, ini hanya pengetahuan, ilmu pengetahuan umum ya dalam mazhab ya. Yang ujung-ujungnya kita
enggak mempermasalahkan ini semua ya, tapi ini untuk pengetahuan penting. Wa shahhaha an-Nawawi fi tahqiq terhadap Minhaj atau kitabnya. Nawawi rahimahullah mensahihkan apa? Annahu yasiru musta'malan. Bahwasanya air yang berpindah itu menjadi musta'mal. Wa shahhaha Ibnu Rif'ah, salah satu ulama besar juga membela mazhab Syafi'i, annahu la yasiru musta'malan. Jadi Imam Nawawi berpendapat ya. Imam Nawawi dan Ibnu Rif'ah di sini hampir satu zaman, tapi lebih dulu atau sama satu zaman. Imam Nawawi mengikuti pendapat apa? Khurasaniyin. Kalau Ibnu Rif'ah mengikuti pendapat yang Mawardi dan Ruyani. Ya. Dan itu insyaallah yang sahih. Enggak ada musta'mal. Ya. Enggak pakai musta'mal. Tetap semuanya mau bagaimanapun, mau mindahin sengaja atau enggak sengaja, semuanya bukan musta'mal. Ya, itu yang lebih sahih. Ya, keluar dari mazhab ini. Oke. Khalas jerak, udah jerak. Pak, ini Pak, silakan Pak, terakhir, paragraf terakhir ini. Tafadhol. Walau bisa junubun fi ma'in duna qullataini wa amma jami'a badanihi thumma nawa irtafa'at janabatuhu bila khilafin wa sara al-ma'u musta'malan binisbati ila ghairihi wa la yasiru musta'malan binisbati ilaihi sarraha bihil al-Khwarizmi hatta innahu qala law ahdatha hadathan thaniyan hala ingimasihi jaza irtifa'uhu bihi wa innawal junubu qabla tamamil ingimasi irtafa'at janabatuhu anil juz'il mulaki lil ma'i bila khilaf wala yasirul ma'u musta'malan ballahu ayyutimmal ingimasi wa tartafi'ul janabatu anil baqi ala sahihil mansus wallahu a'lam. Oke, syukran. Walau ghotasa bacanya bukan ghotisa. Walau ghotasa junubun fi ma'in duna qullatain. Ini ada kasus lagi. Seandainya seorang junub, ini junub, lafal junub itu dimutlakan dengan keadaan atau dimutlakan dengan orang yang mengalami keadaan tersebut. Ya bisa junub bisa bermakna janabah keadaan, bisa bermakna orang yang junub. Dan kemudian junub ini juga laki atau perempuan disebut junub. Jadi jangan bilang oh perempuan berarti antum junubah, anti junubah, enggak, anti junub. Ya, ana junub, antum junub, antunna junub, ya. Jadi jangan junubun gitu enggak. Seandainya seorang yang berjunub, ghotosa itu menyemplungkan diri. Di dalam, ini namanya nyemplungkan berarti ke dalam masuk, ngebelusuk ke dalam kan. Di dalam air, ya, ma mutlak pastinya, karena ini junub harus dengan ma mutlak. Enggak boleh dengan air teh atau air susu atau deterjen ya. Duna qullatain. Duna itu artinya di bawah qullatain. Di bawah ukuran qullatain. Yaitu kurang dari qullatain. Dikatakan di sini qullatain kalau sekarang ma yu'adilu fi zamanina itu sekitar 204 kg. 204 kg sekitar itu. Air qullatain, ya air ukuran qullatain yaitu 2 kolah itu 204 kg. Ya, ingat 204 kg. Kalau air misalnya antum junub, kemudian antum menenggelamkan diri di air yang kurang dari 204 kg. Ya. Adapun kalau air sungai gimana? Oh, iya lebih pastinya. Apalagi ngalir dia kan? Ya. Gimana kalau Ciliwung? Lebih banget, tapi enggak sah. Karena itu najis malah jadinya. Tapi ini air sungainya masih bagus. Atau Belumbang. Tahu Belumbang Masnya? Ya Belumbang, karena kan agak besar gitu. Kira-kira Belumbang itu ada nggak 204 kg lebih? Mungkin ya, sampai ya. Lebih ya. Itu kan kolam yang tetap gitu kan Belumbang itu.
Nah, dia masuk ke gelombang itu, masih jernih airnya. Nah, andai misalnya gelombang tersebut tuh nggak sampai 204 kg lah. Paling cuman anggaplah 50 kg lah. Gelombangnya kecil lah, atau 100 kg jumlah kalau diukurnya. Nah, gimana nih hukumnya kalau misalnya antum junub, kemudian antum berendam di situ, atau jangankan gelombang, ke bak mandi lah, bak mandian. Kalau bak mandi kita sepakat ada di rumah masing-masing, ima berbentuk ember, ima berbentuk bak beneran. Masuk ke situ, mandi junub terus mendekam di dalamnya. Wa amma jami'a badanihi, dan kemudian air tersebut menyeluruh ke seluruh badan kita, karena kita kan berendam. Otomatis berendam air di sampai sini kan masuk ke dalam gitu kan. Ya blok gitu kan. Airnya semua udah kena nih. Nah, summa nawa, kemudian berniat. Berarti gimana konteksnya, gimana tuh? Kita nyeburin diri dulu baru niat. Kalau misalnya niat dulu baru nyeburin diri udah jelas. Oke lah, sah. Nah, apa hukumnya baru niat di dalam gelombang atau kolam itu? Irtafa'at janabatuhu bila khilaf. Irtafa'at berarti tercabutlah janabahnya, hadas akbarnya, junubnya itu hilang bila khilaf, dengan tanpa adanya khilaf dalam mazhab. Ya. Jadi antum boleh, misalnya antum tiap subuh punya kebiasaan berenang. Ya, sebelum sholat punya kebiasaan berenang di kolam renang, masya Allah. Lagi dingin-dinginnya gitu kan, udah punya kebiasaan. Coba. Terus pas lagi berenang di suatu pagi, antum baru ingat, oh iya tadi ada junub ya. Oh iya ada junub tadi. Ya udah mandi, ya udah niatin di dalam pas udah lagi renang, niatin di dalam. Apakah junubnya murtafi'? Terangkat janabahnya? Iya. Dia sah mandi junubnya. Dia sah mandi junubnya. Karena air telah udah ada air ketika itu, dia masih berada di dalam dan air masih akan terus ada pada dirinya, maka dia sah mandi junubnya, ya kan? Wasara al-ma', ini yang repot nih. Wasara al-ma'u musta'malan bin nisbati ila ghairihi. Dan air tersebut menjadi musta'malan bin nisbati ila ghairihi. Air tersebut menjadi musta'mal bagi orang selainnya. Paham? Tadi kasusnya kita menenggelamkan diri ke atas junub di air kurang dari 204 kg atau 20 kurang dari itu. Paham? Misal di bak mandi ini. Di bak mandi yang segini misalnya. Ya. Ini berapa? Enggak nyampe 204 kg ya. Kira-kira siapa yang di sini bisa mengukurnya? Pak bisa punya pengalaman mengukur air itu? Capek juga diukur diukur dulu. Ya segini misalnya. Terus antum nyemplung, mendekam di dalam, merenung, berpikir, bertafakur. Ya sambil melihat air-air atau ada kepiting atau yuyu di dalamnya gitu kan. Terus habis itu, oh iya ya, tadi anak junub ya. Ah iya, ya udah mandi junub sekarang. Niatin mandi junub. Udah, dia junub. Mandi junub dah. Terus tiba-tiba ada orang masuk. Ada orang masuk mau wudu. Kita udah keluar dulu kan? Hah? Kita udah keluar dulu kan? Enggak, masih di dalam misalnya. Kan enggak dengar ada orang masuk. Dan juga orang masuk itu kan enggak ada orang kan. Kan mandi kan enggak mesti telanjang Mas Bro. Bisa aja pakai baju, dia enggak apa-apa, pakai baju kan air masuk semua. Nah, terus habis itu masuk itu orang mau wudu wajib. Nah, ketika itu antum ketika tahu ada orang, antum wajib untuk mengingatkan dia. Mas. Iya. Mas. Afwan gitu kan. Langsung dia sur gitu. Afwan. Anda mandi junub di sini, kan? Iya. Taunya di WC umum, antum dikuprukin sama orang kan. Di situ afwan Anda mandi junub. Kemudian antum terangkan ke dia, Anda tadi mandi junub niatan di dalam dan Anda mengikuti mazhab Syafi'i dan antum juga mengikuti mazhab Syafi'i, sama-sama kita. Kemudian air ini karena di bawah 2 qullah maka menjadi air musta'mal. Antum enggak boleh pakai air ini karena dalam Kifayatul Akhyar disebutkan walau ghatasa junubun fi ma'in duna qullataini wa amma jami'a badanihi thumma nawa sara musta'malan. Maka enggak bisa. Maka menjadi musta'mal air ini.
Ya, antum nggak bisa make. Berarti harus apa? Harus dikurus lagi nih air. Iya, harus dikurus airnya. Kemudian diperbarui lagi menjadi air mutlak lagi, gitu kan? Oke, seperti itu. Tapi kalau misalnya dia nggak junub, dia junub nih, dia junub, kemudian dia nyemplung ke air itu, mandi, terus keluar, sampai selesai mandi dia nggak ada sama sekali niatan mandi junub. Maka apakah airnya ini menjadi air musta'mal? Paham gak di sini? Dia memang junub benar, tapi dia mandi, tapi dia nggak niatin junub sama sekali. Dalam mazhab Syafi'i ini niat itu penting banget, niat itu penting banget, ketat mereka. Kemudian keluar dari air tersebut tanpa ada niatan mandi junub. Maka apakah air dari lembab itu menjadi musta'mal? Enggak musta'mal. Karena musta'mal itu dia dalam mazhab ketika untuk raf'ul hadas atau izalatul najas. Sementara mandi yang tadi itu mandi-mandian doang. Enggak mandi junub, enggak mandi apa? Mandi kebiasaan tadi. Mandi kebiasaan aja. Maka dia bukan musta'mal. Sehingga kalau misalnya ada orang masuk tiba-tiba, antum nggak boleh mencegah, itu air tadi musta'mal loh. Ya. Tapi bagaimana kalau antum kasih tahu tadi air anak mandi nyemplung di situ, musta'mal atau enggak bakal mau orang di situ, ya kan? Iya. Taib, itu wasara al-ma'u musta'malan bin-nisbati ila ghairihi wa la yasiru musta'malan bin-nisbati ilaihi. Bagi dirinya bukan musta'mal, tapi bagi orang lain bakal jadi musta'mal. Itu kalau airnya di bawah 204 kg. Adapun kalau airnya udah bisa 204 kg atau lebih, ya, maka enggak musta'mal. Misal kolam renang, ya, ada kolam renang, ya, swimming pool umum gitu kan, lebar serumah ini mungkin misalnya. Kemudian antum kan junub, mandi junub sekalian di dalam kolam renang, ya. Kemudian antum menggelamin diri, terus menulis di atasnya sedang mandi junub. Karena antum mendeklarasikan ini tadi ana mandi junub di dalam kolam ini. Baik, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang? Apa yang harus dianggap oleh orang-orang menurut mazhab? Apakah air tersebut musta'mal atau enggak? Enggak musta'mal. Berarti orang-orang harus apa? Bodoh amat, biarin nanti mandi junub enggak apa-apa, tetap kita mandi di dalamnya karena bukan musta'mal. Iya. Ya. Kalau air kolam renang biasanya udah bau kaporit. Enggak masalah kalau bau kaporit, enggak masalah insyaallah. Enggak masalah kalau bau-bau kayak itu enggak masalah. Ya. Dia tetap tahur insyaallah, tetap tahur. Air-air yang misal dari PAM atau apa yang bau-bau kaporit atau zat-zat sedikit pembersih atau semacamnya itu enggak masalah. Enggak masalah. Enggak masalah. Insyaallah enggak masalah. Mana tadi? Baik, hatta innahu qala sarraha bi al-Khwarizmi. Ada seorang ulama mazhab namanya Khwarizmi. Sarraha bihi, yaitu mendeklarasikan ini, mengumumkan permasalahan ini. Hatta innahu qala, sampai beliau itu berkata, "Lau ahdatha hadatsan saniyan halan ghimasihi jaza irtifa'uhu bihi." Misalnya ahdatha hadatsan saniyan. Misalnya seorang ini mandi junub. Kemudian pas lagi mandi itu berhadas lagi dia, hadasan sanian. Lagi mandi tenggelam gitu. Kemudian kentut. Bluk, ya kan? Bluk. Jadi gasnya keluar. Itu hadas bukan? Hadas. Hadasnya di sini hadas kecil bukan? Hadas kecil. Nah, ini repot nanti ada hadas kecil. Kalau misalnya antum mandi besar, itu insya Allah sudah bisa mewakili hadas kecil. Jadi mandi aja terus dengan niatan mandi junub, nggak masalah. Nah sekarang kalau misalnya antum udah di dalam mandi junub, antum di dalam junub lagi gitu loh, nggak tahu di situ bisa gitu. Lau ahdatha hadatsan tsaniyan halan himasihi. Kalau misalnya dia berhadas besar junub lagi, kedua kalinya pas banget lagi mandi di dalam, jazar irtifa'uhu bihi, maka tetap boleh bisa irtifa'ul hadasnya, terangkat hadasnya dengan air tersebut. Paham gak di sini? Antum mandi junub, misalnya tadi, atau enggak mandi junub, antum nyemplung di kolam. Ya. Oh iya, tadi saya junub ya. Ya udah, saya niatin mandi junub. Dah diem aja di dalam mendekam.
Pas diem gitu dia berkhayal apa gitu kan. Junub lagi, keluar lagi air maninya. Ya udah, dia tetap bisa mandi junub lagi dengan itu. Ya. Ini Iya diulang lagi karena kan hadas baru lagi. Gak masalah dengan air itu juga, walaupun di bawah 20 lah. Nah ini kalau misalnya itu nanti dengar ulama di dalam kitab-kitab fikih itu banyak sekali hal-hal yang sifatnya spekulatif dan gak mungkin terjadi di dunia ini. Maksudnya secara nalar kita. Ya ini contohnya. Iya, gak ada orang junub masuk air kemudian junub lagi 2 kalinya. Tapi ini spekulasi para ulama. Mereka saking semangatnya mereka untuk menimbang masa andai terjadi gini gimana ya, Makanya pernah Anda bilang di beberapa kajian fikih, bahkan di antara kitab-kitab mazhab itu ada yang sampai apa hukumnya, kentut itu najis atau enggak? Ya itu kan, gas kentut itu najis atau enggak? Nah itu dipermasalahkan ada. Enggak najis kan, kalau najis repot kita. Kenapa repotnya gimana? Ya enggak kelihatan najisnya juga. Celana dicuci juga bingung kan, masih bawa apa enggak celananya kalau udah enggak bawa. Terus habis itu kalau antum sholat gimana? Sholat berjamaah tuh loh. Repot, semua orang bisa batal sholatnya. Kenapa? Satu kentut yang nyium semuanya. Nyium semuanya berarti masuk najis semua di sini. Berarti kan harus kayak gitu semua kan, membuang najis kan? Repot. Jadi kentutnya berhadas, orang yang kentutnya jadi kesian. Yang repot yang lain, yang ini biasa aja. Bro, kentut gitu kan. Dia cuma berhadas kecil, udah wudu aja. Yang lain repot ini. Ini kan dia buang najis ke kita semua. Dia bebas dari najis, kita kena najis gitu kan. Nah, itu. Ada juga yang mempermasalahkan gimana kalau misalnya dalam fikih juga ada ulama kalau andai misalnya ada orang menyimpan kentutnya di sebuah buntelan. Enggak, itu ada. Dia ngumpulin kentutnya di sebuah buntelan, anggap misalnya balon atau apa gitu kan, atau kantong gitu. Nah buntelan itu terus dibawa di kantongnya, terus dibawa sholat. Apakah sholatnya sah? Itu dipermasalahkan. Enggak, apa ada orang kayak gitu kan? Gimana kok kayak melihara jin aja ketahu di mana? Kan kentut kan sifatnya hawa gitu. Itu kayak gitu ada permasalahan kayak gitu sampai Pari bawa terus kayak ini. Enggak, siapa yang mau kayak gitu ngebawa kentutnya dikoreksi gitu kan? Iya. Disimpan di kantongnya. Iya, wallahu a'lam. Kayak gitu ada seperti itu. Tapi enggak terlalu membebani gitu sebenarnya hal-hal seperti itu ulamanya gitu. Itu ulama saking semangatnya, Pak. Saking semangatnya mereka hal-hal semacam ini. Ini dalam Hasyiat Baijuri sendiri ada kasus. Ada kasus gimana kalau misalnya ada orang ya, dia itu mirip dia itu ada sapi kawin. Ya, bakor atau sapi atau kerbau atau semacamnya. Kawin ngelahirin anak manusia. Terus habis itu anaknya udah kayak mirip manusia tapi sebenarnya anak sapi. Gede, di training sampai bisa bahasa manusia. Terus gimana kalau misalnya dia bisa pas Idul Adha dia bisa ceramah. Jadi khotib ceramah Idul Adha. Terus habis itu setelah khutbah, apa hukumnya untuk menyembelih dia? Hukumnya boleh menyembelih dia. Jadi setelah berkhutbah, habis itu dia dipotong gitu kan. Itu ada di kitab ini ada. Di kitab ini ada. Cuman halaman berapa anak lupa. Di kitab ini jadi satu ada seperti itu, kasus seperti itu. Itu kan hal yang masya Allah. Ya, nggak kepikiran di kita, bahkan nggak mungkin terjadi ya. Lagian kesian juga habis khutbah dipotong. Hanya karena apa? Hanya karena dia keturunan sapi gitu kan. Baik, ini wa inna jika misalnya dia berniat junub sebelum selesai inrimas, in irtafa'at janabatuhu 'anil juz'il mulaqi lil ma'i bila khilaf, yaitu junubnya itu terangkat dari bagian yang terkena air tanpa khilaf.
wala yasirul ma musta'malan. Air baginya tidak menjadi musta'mal melainkan lahu an yutimmal inghirmas. Kalau misalnya ada bagian yang belum terkena sentuhan air, maka dia harus melengkapinya. Inghirmas artinya cemplungan. Misalnya gini, antum junub keluarnya nih, antum udah mandi junub di dalam kolam, udah tenggelam gitu, udah selesai junubnya. Terus antum karena nggak kuat mungkin napasnya, naik ke atas air, setengah badan nih di air, bawahnya di air. Lagi kayak gitu kepikiran, tiba-tiba junub keluar lagi, wah junub lagi nih gitu kan. Nah terus, niatin junub, niatin mandi junub. Nah kan airnya ini kena nih sini. Nah di sini langsung dia sebagai mandi junub, tapi sini kan belum, ya kan? Jadi setengahnya udah selesai mandi junubnya, setengahnya belum. Maka kata di sini, ballahu an yutimmal inghirmas. Dia harus menyempurnakan inghirmasnya, berarti nyelam lagi. Wa tartafi'ul janabah 'anil baqi, dan janabah yang bagian sini itu hilang, ya bagian sini kan sisa, hilang junubnya. Kalau dia udah menenggelamkan diri lagi ala sahihil mansus. Menurut pendapat yang sahih dan ternaskan dalam mazhab. Wallahu a'lam. Dah tutup langsung mungkin, langsung tutup. Dah seperti itu. Tapi ini alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu. Minimal kita tahu dalam mazhab sendiri banyak terjadi perselisihan pendapat. Kita belajar seperti ini sebenarnya juga tarbiyah, pendidikan. Ketika kita tahu seperti ini, makin kemarin tuh kita makin belajar bagaimana cara insaf. Maksudnya ketika melihat ada perbedaan, mereka pasti insya Allah mungkin menurut ulama fulan, walaupun mungkin salah, tapi orang ini bertaklid pada ulama fulan dan itu mungkin dimaafkan gitu. Jadi nggak asal langsung menyalahkan begitu saja. Ia boleh menyalahkan, cuma ada pemakluman dalam penyalahan itu. Karena bisa jadi orang yang kita salahkan itu juga mengikuti ulama lain dan bisa jadi dia awam dan semacamnya, gitu kan? Ini baru Kifatul Akhyar ya. Di kitab yang mudah bahasanya. Kalau antum ke kitab-kitab lainnya, kitab ini Hasyiat Baijuri, ini dua jilid, ini jilid pertama, ini lebih sulit. Belum kitab-kitab lainnya, belum kitab-kitab yang tebal. Ini masih kitab menengah, kelas menengah ini, kelas middle gitu. Kalau Matan Abi Syuja masih kelas mild. Kelas mild itu kan rokok jadinya. Ya, kaum yang berat-berat, ya itu yang tebal-tebal. Ya. Jadi tadi tentang air musta'mal ya. Insyaallah pada Rabu depan insyaallah kita teruskan lanjutkan kajiannya menuju kajian ke air bagian kedua dari air suci namun tidak menyucikan dalam mazhab. Yaitu yang bercampur dengan benda suci. Ya, wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.